Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dan dengan namamu aku mati tuh. Orang kalau lagi tidur ada yang nyiram, bangun kagak? Lagi tidur nih, disiram, bangun nggak amat nih? La ilaha illallah, 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 la ilaha. Pahala tasyah kita. Saya ingin menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, teruslah beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus merenung, introspeksi, muhasabah, muzakarah, modal apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat kelak. Kemudian Allah membalas, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ditegaskan lagi oleh Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Teruslah bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun. Kaya, sholat. Miskin, tetap sholat. Lagi senang, lagi bahagia, sholat. Lagi sedih, penuh air mata, tetap sholat. Kenapa rahasianya kita harus takwa, harus tetap sholat, taat kepada Allah? Wa innaka la tadri, kata Nabi, idza atal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Sebab di antara kita tidak ada yang bisa ngejamin apabila datang malam, apakah besok fajar kita masih hidup. Kamin sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat, seger buger, masih muda, tiba-tiba mati. Lagi makan permen, enak-enak, mati. Ada nggak orang makan permen mati? Lagi makan permen, kasihkan nggak tahu kereta lewat. Lagi ngerokok, mati. Kalau ngerokok mati, hidupin lagi. Kamin sahihin mata min ghairi illatin. Kata Nabi, berapa banyak orang yang sehat, masih muda, seger buger, meninggal. Wa kam min alilin asya bikulli dahr. Berapa banyak orang yang sudah usia lanjut, sudah tua, tapi tetap sehat. Yang meninggal justru cucunya, engkaunya sehat. Karena memang syarat kematian tidak mesti harus tua. Syarat kematian tidak mesti harus sakit. Banyak orang yang menjaga orang yang sakit sembuh, yang jaga meninggal dunia. Ada nggak? Ada. Jadi kematian itu syaratnya nggak mesti kudu tua. Jadi yang muda jangan godain kong, gitu lagi, belum tentu. Bisa-bisa lu duluan dari gua, betul nggak? Tuh. Kenapa? Tidak mesti harus tua dan tidak mesti harus sakit. Walikulli ummatin ajal. Setiap diri kita sudah dikontrak sama Allah, namanya ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal ini, maka tidak bisa diperdulukan atau tidak bisa diakhirkan. Dulu kita ingat Presiden Soeharto.
di rumah sakit pasang selang. Kalau orang udah tahu ajalnya, sama ajalnya 60 tahun. Malam ini udah 59 tahun 11 bulan. Berapa bulan lagi? Itu sebulan, tinggal sebulan di masjid mulu tuh. Kenapa? Lu rajin banget di masjid terus, sebulan lagi mau mati tuh. Lah sebelumnya kemana? Mungkarat maksiat, sebab kenapa? Mati gua masih lama. Kalau udah sebulan, gua tobat. Karena dirahasiakan itulah, maka kita terus waspada. Ada para jamaah, ini sebagai modal renungan kita. Terkadang kita menghinakan seseorang, padahal kita belum tentu lebih baik daripada orang lain. Jangan kita memvonis orang lain lebih buruk dari kita, karena belum tentu kita lebih baik dari orang lain. Betul ya? Karena yang menilai seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz tidak jauh lebih baik dari jamaah tidak lebih baik dari sama. Kenapa sama? Kematian kita kondisinya hari ngapain itu belum ketahuan. Presiden mati, menteri mati, gubernur mati, RT diam baik, jawab lah gitu. RT mati, Ustaz juga mati. Semuanya kita sudah ditatap oleh Allah, namanya ajal. Dan ajal ini dirahasiakan oleh Allah supaya kita semuanya waspada. Jangan sampai ketika iman kita kurang, lagi malas-malasan ibadah, malaikat mau datang, maka kita su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-qabru awal manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunia. Ini bapak-bapak udah pernah dengar belum hadisnya? Udah? Kapan? Bentar wajah masih udah. Tahu aja jawabannya. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah rumah pertama masa akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Rumah terakhir masa dunia. Karena kuburan masih ada di dunia. Faman najaha fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, meninggalkan badan kita, tidak akan pernah kembali. Tapi kalau ruang meninggalkan kita, karena memang sudah ajalnya. Kalau kita yang normal pengennya nih, ya Allah yang meninggal mudah-mudahan yang jahat aja, koruptor, maling, perampok, berandal, preman, mati duluan. Nah ternyata mereka malah sehat. Yang meninggal justru orang baik, ustaz yang kita kagumi meninggal. Sebenarnya saya baca hadis ini agak takut juga, karena Ustaz Sofwan Izzomi meninggal setelah menyampaikan hadis ini. Mudah-mudahan saya habis isya misi sampaikan hadis ini jam 2 pagi meninggal setelah hadis. Kalau mudah-mudahan saya sehat, amin. Pengen kita mau begitu. Yang meninggal yang jahat, yang baik-baik sehat. Jadi antrian meninggal itu nggak mesti harus tua. Sudah ada ajalnya. Nggak juga dengan abjad. Yang meninggal yang abjadnya dulu. Asep, Agus. Coba lagi. Coba lagi. Habis baru B. Enggak mesti abjad, enggak mesti tua, tapi ajal. Nah ajal inilah yang Allah rahasiakan, namanya misterius problem.
Kenapa dirahasiakan? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, Allah menjadikan mati dan hidup ujian. Ada di antara kita yang berhasil dalam ujian, ada yang gagal dalam ujian. Jadi dirahasiakan. Nah, kata Nabi tadi, dalam kondisi apapun tetap bertakwa. Jangan sampai lu agak sholat, emang apa? Iman gua lagi berkurang. Iman dia lagi berkurang. Khawatirnya ketika dia tidak sholat, imannya lagi kurang, malaikat maut lewat. Kalau udah malaikat maut ngapain tuh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semuanya di ruang lingkup waktu. Kita dibatasi ruang lingkup waktu dengan namanya ajal. Ada yang dikontrak ajalnya 40 tahun. Ada yang 50 tahun. Ada yang 60 tahun. Ada yang 70 tahun. Ada yang 80 enggak? Kalau orang tua kita dulu ada yang 80 tahun. Ada yang 100 tahun. Salat Pama ba'dahu asyad, maka ratusan tahun dia di makam menunggu sampai dibangkitkan, sampai hari kiamat kelak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kita belajar mati. Gimana belajarnya? Lagi tidur. Rokoknya bagus belum Teh? Belum. Oke, sama banget resepnya. 15 menit lagi. 15 menit lagi. 15 menit. Tadi saya ngomong sampai di mana? Pak terus saya ngomong. Belajar mati. Oh, belajar mati ya Allah. Gara-gara itu ngerokok nih. Kita setiap hari udah latihan mati. Kalau mau tidur kita doanya gimana? Doa mau tidur. Pak, doa mau tidur gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan dengan namamu aku mati tuh. Orang kalau lagi tidur ada yang nyiram, bangun kagak? Lagi tidur nih, disiram. Bangun nggak ada amat deh.